Oke, halo teman-teman, adios. Siap. Nanti dipotong. Halo teman-teman, adios dan salam kenal kembali pada aku Glenius Arsul Sumbing dari Marahan Ice. Hari ini di malam yang syahdu terselip beberapa, saya dapat katakan adalah beberapa polemik yang sangat tidak rasional dan polemik yang menciptakan efektivitas tingkat tinggi dari penyelenggara negara. Kenapa saya tidak menyebut sebagai pemerintah? Karena kita tidak bisa melegitimasi mereka sebagai seorang pemerintah. Dari mereka adalah penyelenggara negara yang berkewajiban untuk memberikan hak-hak kita secara konstitusional. Hari ini ada wacana dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah PPHN menjadi GBHN. Apa itu PPHN? PPHN adalah pokok-pokok haluan negara di Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diubah menjadi GBHN, garis besar haluan negara. Secara substansi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai apa ketakutan kita, lebih tepatnya sebagai masyarakat Indonesia, mengenai wacana tersebut. Wacana tersebut memunculkan polemik yang sangat kontroversial. Kenapa saya katakan dapat kontroversial? GBHN adalah peninggalan daripada rezim Orde Baru. Yang artinya GBHN itu adalah bagaimana ketika nanti visi misi presiden ini dan nanti arah geraknya presiden harus berkaitan dengan GBHN, garis besar haluan negara. Nah, kenapa kita bilang ini menjadi kontroversial? Ini bukan berbicara tentang pembatasan, teman-teman. Ini juga bukan berbicara bagaimana adanya pelarangan-pelarangan akan visi misi presiden. Di sini kita akan berbicara adanya pembukaan keran mengenai amandemen UUD 1945. Kenapa kita melakukan adanya amandemen pada Undang-Undang UUD 1945? Dalam hal ini saya akan coba mengambil dari perspektif ketatanegaraan. Per hari ini atau dewasa ini kita bisa melihat bagaimana polarisasi daripada pemerintah untuk dalam berbagai hal, dalam tercakup beberapa hal yang cukup kontroversial ya teman-teman. Dalam hal ini kita bisa melihat adanya upaya untuk mendeliberasi bagaimana agar nantinya pemilu ini bukan lagi kepada sistem yang kita biasa lakukan, yaitu mengenai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yang bisa dikatakan pemilu. Tapi hari ini pemilihan antara presiden akan coba dideliberasikan kepada pemilihan langsung oleh MPR yang menjadikan MPR tersebut super body, teman-teman. Kenapa kita juga menakutkan atau kita mengkhawatirkan MPR ini super body pada rezim Orde Baru, atau lebih tepatnya saya katakan mungkin yang paling dekat pada kita adalah bagaimana pada saat rezim Gus Dur. Sebelum rezim Gus Dur kalau saya tidak salah. Di situ kita bisa melihat bagaimana presiden itu dipilih langsung melalui sistem MPR. Yang hari ini kalau misalnya kita laksanakan hal tersebut lagi, itu kita melanggar yang namanya presidential threshold. Belum lagi kita melanggar bagaimana asas-asas ketatanegaraan itu sebagai fundamental paling kokoh ya dalam ketatanegaraan di Indonesia ini. Kita juga berbicara mengenai bagaimana nantinya antara visi misi presiden itu akan kontradiktif dengan apa yang dalam GBHN. GBHN itu dirancang oleh MPR, teman-teman. MPR DPR. Tapi lebih tepatnya memiliki kewenangan penuh oleh MPR. Ketika setiap visi misi yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara negara ini tidak berjalan dengan konstruktif, tidak berjalan dengan sebagaimana apa adanya, maka kita bisa katakan akan muncul destruktivitas tingkat tinggi. Baik itu secara ketatanegaraan kita, baik itu secara bagaimana akan ada polarisasi yang lebih baru. Hari ini ketika Ketua MPR mengatakan tidak akan adanya amandemen, kita hanya mempertanyakan secara mendasar saja. Kalaupun tidak diubah, bagaimana ketika kita ingin mengubah PPHN menjadi GBHN? Bagaimana? Apakah kita hanya akan serta-merta mengubah itu langsung tanpa ada proses legal formal yang pasti? Nah, kita juga menakutkan ini yang pertama adalah bicara tentang material atau secara substansi. Kedua, kita akan banyak berbicara mengenai legal secara formalnya. Legal standing pemerintah mungkin sudah cukup padu dalam hal ini. Tapi itu juga harus melihat bahwa ini akan melemahkan demokrasi. Kenapa kita selalu mengaitkan dengan ada pelemahan demokrasi? Demokrasi dalam konteks Indonesia itu memiliki konteks di mana suara rakyat itu sama rata. One man, one vote. Ketika nantinya terbukalah keran-keran problematik ini untuk mengubah amandemen UUD 1945, itu akan menciptakan keran-keran yang menyebabkan, mungkin saya dapat katakan analogi banjir bandang. Banjir bandang itu saya analogi sebagai permasalahan yang mungkin tidak bisa kita patahkan dengan beberapa solusi yang cukup akar permukaan doang, tapi solusi yang akar rumput.
per hari ini ketika itu dilaksanakan lagi, itu mungkin yang akan sangat paling parahnya teman-teman. Di sini saya akan coba membahas lagi itu mengenai bagaimana upaya pemerintah. Mungkin ini lebih ke arah taktis yang akan dilakukan oleh mereka pemerintah teman-teman ya. Dalam hal ini, taktis yang akan dilakukan adalah ketika nanti PPHN dan GBHN ini, mungkin kita bisa melihat secara normalnya kita sebagai manusia awam itu tidak akan mengubah sama sekali. Tapi di sini ya teman-teman, izinkan saya membaca sedikit data. Dalam hal ini teman-teman, kita bisa melihat, ini saya sudah sedikit merangkum beberapa perspektif ketatanegaraan. Secara sistem pemerintahan itu kita akan cenderung kembali. Itu bukan ke arah presidential threshold, tapi semi presidential threshold. Yang dimana itu kan sangat tidak sudah mengambil hak konstitusi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ada namanya itu hak dasar. Ketika hak dasar sudah direnggut daripada kita, maka satu kata yang harus kita laksanakan, lawan. Secara pembagian kekuasaan, MPR menjadi dominan dan presiden terbatasi. Dalam hal ini jelas seperti saya katakan sebelumnya, adanya super body daripada lembaga tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang akuntabilitas, hari ini ketika itu dilaksanakan, presiden tidak lagi bertanggung jawab penuh pada rakyat, namun pada MPR. Pertanyaannya, apakah itu menjadi salah satu permasalahan? Jelas teman-teman, itu menjadi suatu permasalahan. Karena pertanggungjawaban presiden itu nggak pernah sama sekali itu pada rakyat. Secara pemilu aja kita bisa melihat transparansi daripada pemerintah tidak ada sama sekali. Apalagi ketika nanti ada laksanakan GBHN ini, itu akan menciptakan, mungkin dapat saya katakan adalah pengkaburan norma dan penghancuran implementasi hukum yang sangat pasti. Mungkin sedikit yang kita bahas teman-teman, mungkin itu yang cukup saya rangkum daripada wacana tersebut. Wacana tersebut harus terlawan, karena kalau misalnya tidak lawan, itu akan menciptakan konflik yang sangat-sangat berkepanjangan dan konflik yang menciptakan patrilineal. Hari ini kita berdiri sebagai warga Indonesia, hari ini kita berdiri untuk melawan, bukan karena kita tidak menyukai, bukan karena kita tidak ingin pemerintah maju ke depan, tapi karena kita ingin menciptakan stabilitas politik yang sangat pasti. Terima kasih.